Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah ya teman-teman. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Khori Mutmainah Aziz, NIM 183131105. Sebelum masuk ke materi inti, saya mau mengajak teman-teman semua untuk tepuk ceria. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom. Coki, coki, yes, yes. Aku ceria. Satu kali lagi ya teman-teman. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double, boom, boom. Coki, coki, yes, yes. Aku ceria. Yeay, teman-teman semua pada ceria ya. Alhamdulillah. Sini saya akan membahas tentang standar pencapaian tingkat perkembangan pada anak usia 4-5 tahun dalam lingkup perkembangan perilaku prososial beserta stimulusnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari perilaku prososial. Nah, perilaku prososial itu kira-kira apa ya teman-teman? Nah, yang pertama, perilaku prososial anak itu adalah perilaku yang mencerminkan tindakan nyata, membantu atau menolong orang lain. Nah, maka dari itu, perilaku prososial pada anak sangat penting ditumbuhkan sejak dini. Nah, ada 3 poin penting dalam perilaku prososial anak. Yang pertama, perilaku prososial pada anak bisa distimulus dengan berbagai kegiatan, baik melibatkan anak secara aktif maupun pasif. Yang kedua, anak yang mempunyai perilaku prososial yang baik akan mudah diterima dimanapun dia berada. Mereka mudah berinteraksi dengan teman baru atau lingkungan baru sehingga dia cenderung mudah untuk mendapatkan teman baru. Untuk poin yang ketiga adalah sikap prososial anak adalah titik awal anak mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nah, menurut saya, perilaku prososial pada anak itu berhubungan dengan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal, karena keduanya sangat berkaitan. Seperti anak dapat memahami orang lain dan anak juga dapat memahami dirinya sendiri. Lalu, bagaimana ya cara menumbuhkan sikap prososial pada anak? Yang pertama, ajak anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan libatkan anak secara aktif dalam sebuah permainan. Yang kedua, ajak anak untuk mengekspresikan diri atau mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisinya saat itu, seperti ekspresi wajah yang terlihat senang, bahagia, kecewa, marah, dan lain-lain. Yang ketiga, biasakan anak untuk menghargai orang lain, seperti memberi pujian, memunculkan sikap empati, atau toleransi. Yang keempat, tumbuhkan sikap kerjasama dengan teman, seperti timbul rasa ingin berbagi dengan teman. Nah, pada perilaku prososial anak usia 4-5, terdapat 4 indikator, diantaranya yang pertama adalah menunjukkan antusiasme dalam permainan kompetitif secara positif. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku dalam sebuah permainan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Dan yang keempat, menunjukkan rasa empati. Nah, di sini saya memilih memberikan stimulus berupa permainan kooperatif. Karena di dalam sebuah permainan kooperatif sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, kenapa harus permainan? Karena anak usia 4-5 tahun atau anak usia prasekolah, dunianya adalah dunia bermain. Di mana anak
dapat mengekspresikan semua sosial emosinya dalam sebuah permainan seperti gembira, senang, kecewa, marah, menangis, dan lain-lain. Lalu, apa itu permainan kooperatif? Bermain yang melibatkan sekelompok orang di mana masing-masing anak mendapat peran dan tugasnya masing-masing guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cara menstimulus perkembangan sosial emosional pada anak salah satunya adalah dengan permainan kooperatif. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa manfaat dari permainan kooperatif sendiri. Yang pertama adalah anak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, anak akan belajar bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, anak akan bersikap jujur untuk mengakui kesalahan atau kekalahan dalam sebuah permainan. Yang keempat, dengan permainan kooperatif juga dapat menumbuhkan sikap percaya diri pada anak. Dan yang kelima adalah selain mengembangkan perkembangan sosial emosinya, dalam sebuah permainan kooperatif juga dapat mengembangkan fisik motorik anak. Sebetulnya dalam permainan kooperatif tidak hanya ada fisik motorik saja, tetapi juga ada bahasa, kognitif, dan aspek-aspek yang lain yang dapat dirancang di dalam permainan kooperatif sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk pembelajaran anak usia dini dalam peningkatan sosial emosinya dalam sebuah permainan kooperatif. Nah, di sini saya akan memberi contoh permainan-permainan kooperatif yang dapat dimainkan anak dengan menggunakan permainan-permainan yang ada di sebuah lembaga. Yang pertama adalah Bakia. Audio Jungle. Permainan-permainan yang sering ditemui di sebuah lembaga adalah Bakia, di mana di suatu lembaga pasti mempunyai Bakia seperti ini. Kenapa Bakia dipilih sebagai permainan kooperatif? Karena dalam permainan ini bisa dimainkan 1, 2, 3 atau 3 sampai 4 anak tergantung Bakia, tergantung model dari Bakianya. Nah, pada permainan Bakia ini, anak harus bekerja sama satu sama lain. Anak harus menjaga keseimbangan, anak harus mengatur strategi, anak harus berkomunikasi antara anak yang berdiri di pertama, kedua, atau ketiga. Dari permainan Bakia ini, nanti kita sebagai pendidik atau sebagai observer bisa mengamati sosial emosional pada anak dalam permainan ini. Ekspresi apa yang akan diperlihatkan anak pada saat main Bakia? Apakah dia senang? Apakah dia kecewa karena kalah? Apakah dia gembira karena menang? Dan lain-lain. Dan secara tidak langsung dengan bermain Bakia ini anak-anak secara otomatis akan berinteraksi satu sama lain. Gimana dalam permainan Bakia ini komunikasi sangat dibutuhkan, kerjasama juga sangat dibutuhkan, strategi juga sangat dibutuhkan. Nah, pada permainan Bakia ini juga dapat memunculkan perilaku empati anak. Apabila pada saat bermain salah satu dari mereka ada yang jatuh, maka anak yang lain menolongnya. Nah, permainan Bakia ini juga membutuhkan tempat yang luas. Alangkah lebih baiknya jika permainan ini dilakukan di halaman atau luar sekolah yang lebih luas agar anak leluasa untuk bermainnya. Nah, permainan yang kedua yang simple dan sederhana tapi dapat memicu perkembangan sosial emosional anak adalah estafet karet. Kita hanya membutuhkan beberapa karet gelang. Terus
dengan sedotan. Cara mainnya mudah sekali. Kalau estafet karet, kita sebagai pendidik atau observer itu bisa membagi anak. Semisal dalam satu kelas ada 20 anak, kita membaginya jadi 10-10 atau 5-5, seperti itu. Cara mainnya, anak itu berbaris. Anak berbaris secara vertikal. Lalu anak yang pertama tugasnya adalah mengambil karet gelang yang ada di meja. Anak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hanya butuh memegang sebuah sedotan. Nah, anak yang pertama, dia harus berposisi seperti ini. Nah, sedotannya Nah, kalau sudah, nanti anak yang pertama memberikannya kepada anak yang kedua. Anak yang kedua memberikan dengan anak yang ketiga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan estafet karet yang sederhana ini juga dapat memicu perkembangan sosial emosional anak. Karena melalui estafet karet ini juga memerlukan kerjasama dan komunikasi yang baik. Sehingga nanti sebuah tim akan mencapai tujuan bersama, yaitu menang dalam sebuah permainan. Itu adalah permainan-permainan yang mudah dijumpai, apalagi mudah dijumpai di sebuah lembaga. Kita bisa memanfaatkan permainan-permainan yang sebetulnya sudah ada di lembaga itu sendiri. Nah, tetapi saya di sini juga mempunyai permainan baru. Namanya adalah susun balok. Nah, gimana sih cara bermainnya susun balok ini? Nah, yang pertama, alat dan bahan yang pertama yang dibutuhkan adalah sebuah balok, 5 balok dengan kertas lipat. Nah, kertas lipat itu nanti ada tulisannya angka 1 sampai 5. Nanti fotonya di sini ya. Ditaruh di sini. Seperti ini nanti wujudnya. Nah, yang kedua adalah kita membutuhkan 3 kertas lipat, yaitu berwarna kuning, merah, dan hijau. Seperti ini ya. Nah, kita juga memerlukan balok-balok kecil persegi berwarna merah, kuning, dan hijau. Seperti ini ya. Nah, cara mainnya adalah pertama, anak harus lari zigzag melewati balok yang bertulis angka 1 sampai 5 tadi dengan membawa balok persegi yang mereka sukai, entah warna hijau, entah warna kuning, entah warna merah. Lalu setelah jalan zigzag, anak tersebut menaruh balok tersebut di kertas lipat di depannya sesuai warna, yaitu balok hijau ditaruh di kertas lipat hijau, balok kuning ditaruh di kertas warna kuning, balok merah ditaruh di kertas warna merah. Seperti ini ya. Nah, jadi permainan susun balok tadi bisa dilakukan secara kelompok, dan anak yang selesai duluan atau yang paling banyak mengumpulkan balok adalah dia yang menang atau dia adalah pemenangnya. Yeay! Nah, dari sedikit materi yang saya sampaikan tadi dan beberapa contoh permainan kooperatif, tujuannya adalah untuk melatih perkembangan sosial emosional anak, yaitu melatih kerjasama anak yang satu dengan anak yang lain, melatih interaksi antara anak dengan orang lain atau dengan teman sebayanya, atau untuk memunculkan rasa empati pada anak dan menghargai teman atau orang lain. Nah, kurang lebihnya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.